Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, eh, kita akan mengulas lagi, mereview penggunaan aplikasi SKP dan Dupak ya. Kali ini ada teman kita dari salah satu anggota grup privat ya. Nah, di sini beliau sudah mengirimkan beberapa file ya. Ini pertama file yang tahun 2020, kemudian ada yang 2021, ada dua, semester 1 dan semester 2. Kemudian ada juga file Dupak yang tahun 2020-nya, kemudian ada ya penggunaan SKP barunya ya, Permenpan 8. Nah, sebelum kita review, sebelum saya bahas, saya ingin mengajak teman-teman dulu, bagi teman-teman yang pada saat menonton video ini kemudian pada saat itu masuk di waktu sholat, lebih baik luangkan dulu waktunya untuk sholat, gunakan waktunya untuk beribadah dulu, kemudian melanjutkan videonya ya. Videonya bisa di pause. Oke, bagi yang sudah melaksanakan, oke, langsung simak aja. Nah, di sini ada file tahun 2020 ya. Saya sudah buka di sini ya. Ini pertama 2020-nya, ini 2021 semester 1 ya. Kemudian ini 2021 semester 2, kemudian SKP Permenpan 8-nya dan SKP tahun Dupak tahun 2020-nya. Nah, kita ingin cek dulu. Kita pertama cek di database dulu ya. Di database. Oke, kita review dulu. Kita isian yang di atasnya kita abaikan aja, kita ke bagian sini aja. Databasenya laki-laki S1 golongan 3A. Oke, isian angka kreditnya. Oke, berarti dia ini baru ya. Ini sudah benar cara pengisiannya ya. Oke, berarti CPF dia baru saja mendapatkan SK fungsionalnya ya. Berarti dia mengisikan isinya 100. Oke, kemudian masa awal periode kerjanya di Maret ya, TMT-nya. Oke, TMT di Maret, Desember. Oke, kemudian karena TMT di Maret, kita cek di semesternya, rekap semesternya apa benar. Oke, benar ini ya. Pengisiannya memang mulai di bulan Maret, jadi bulan 1 dan 2 nggak usah diisi ya. Di sini nggak usah diisi. Sini juga nggak usah diisi. Oke, di bulan Maret udah mulai ngisi. Oke, benar. Kemudian kita cek di Dupaknya, saya rasa di sini nggak ada masalah ya, sudah terfilter dengan baik dengan jumlah SKP 16 juga ya. Sini 16, di Dupaknya juga, di rekapnya 16, kemudian di Dupaknya juga 16. Oke. Kemudian kita lanjut ke semester 2-nya. Oke, di sini nggak ada masalah. Kita cek di Dupak terakhirnya, Dupak semester 2-nya. Total poinnya 118 ya. 118,75, berarti dia target awalnya 18,75. Oke, nggak masalah, berarti di sini dapatnya juga 18,75. Oke, jadi 100 tambah 18,75, totalnya 118,75. Oke, kita cek di bagian nilai prestasinya. Saya bukan mana ini, di bagian pengukuran ini kita geser dulu, salah geser. Ini kita ke sini. Nilai SKP-nya rata-rata 91. Oke, udah bagus semuanya, berarti memang beliau ini memperhatikan dengan seksama video-video saya ya, tidak men-skip. Oke, bagus, well done. Saya acungkan jempol untuk yang tahun 2020-nya. Oke, kemudian ini Dupak semester 2-nya tahun ini jumlah angka kreditnya 118,875. Ini harusnya secara normal dia harusnya terestafet ya ke tahun 2021. Kita cek tahun 2021-nya, ini ya 2001. Nah, dia ini terestafet dengan baik ya. Nah, oke. Jadi sekali lagi saya memuji bahwa masnya ini menyimak video saya dengan baik ya. Karena sudah berhasil melakukan estafet nilai angka kredit yang tadinya yang 2020 bisa estafet ke tahun 2021. Oke, bagus. Jadi artinya penjelasan saya di lewat video tutorial itu nggak sia-sia ya, karena dipahami dengan baik. Oke, step-stepnya dia bisa ngikutin. Oke, karena intinya itu angka kredit bisa estafet. Oke, kemudian ini dia bagi dua juga. Berarti dia melihat juga video tutorial penggunaan SKP baru ya, karena di sini nilainya dibagi dua ya, pintar ya. Oke, well done, bagus.
mengikuti arahan dengan baik ya. Kemudian saya langsung ke bagian dupaknya di bagian pengukurannya aja. Bagian pengukuran juga nilainya totalnya semuanya 91 ya, nggak ada di bawah 75. Tapi sebetulnya oke, well done ya, ini bagus. Walaupun sebetulnya ini nggak dipakai lagi ya untuk di akhir tahun, jadi ini hanya sampai Juni ya. Ini benar ya, Juni. Oke, ini betul, benar sekali. Kemudian total angka kreditnya 128. Nah ini 128 ini harus estafet ke semester 2 nya ini ya, di sini semester 2 nya kita cek ke semester 2 nya 128,112. Oke, saya rasa terestafet dengan baik ya, karena terestafet dengan baik ya. Berarti sekali lagi memang benar-benar masnya ini menyimak video saya dengan baik ya, tidak men-skip. Oke, jadi segala arahan saya itu bisa dipraktekkan jika tidak di skip seperti masnya ini ya, berhasil ya. Oke, well done. Jadi ini yang dipakai untuk semester 2 ini hanya sekedar dupaknya aja ya, sekedar dupaknya aja, bulanannya juga dipakai. Ini bulan 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu yang dipakai, itu yang diambil. Untuk SKP-nya enggak, karena untuk semester 2-nya itu penilaian SKP semester 2-nya itu menggunakan ini Permenpan 8. Oke, kita cek langsung ke Permenpan 8-nya, SKP-nya. Ada masalah enggak di sini? Oke, kita cek di untuk sini enggak ada masalah. Kita langsung di bagian SKP terkait. Oke, semuanya bagus, berjalan baik. Rencananya ada 5 total poin rencana kegiatan. Oke, mengikuti arahan dengan baik. Ini enggak ada div juga ya, enggak ada value. Oke, semuanya bagus, well done. Nah ini dia ada pertanyaan tentang nilai perilaku ya, katanya ada problem. Saya coba cek fungsional pertama di level 2. Oke, benar. Ini oke, benar. Ini benar ya, ini benar. Nah, inisiatif kerja kenapa nggak diisi ya. Jadi aspek perilaku bagian inisiatif kerja ini harus diisi ya. Jadi ngisinya ini seharusnya ada tombol pilihan di sini ya, pilihan seperti halnya di sini ini. Seharusnya ada pilihan bagian rencana ya. Oh, ini bagian rencana. Oke, berarti di laptopnya masnya ini yang tidak mampu menangkap rumus opsinya ya. Jadi seharusnya sama dengan di bagian database. Maksud saya seperti ini. Ya, di bagian seperti ini ya. Jadi harusnya ada opsi seperti ini di bagian lembar perilaku. Nah, di setiap selnya ini di bagian lembar perilaku seharusnya ada opsi pilihan. Tapi nggak apa-apa, saya jelasin. Jadi kalau di sini tidak ada opsi, jadi di sini tuh jawabannya itu ya dan tidak. Nah, ya dan tidak itu simbolnya V, ya itu V, tidak itu X. Jadi kalau memang contoh seperti ini, ketika menjalankan tugas terkait pekerjaannya, cepat tanggap ketika menerima tugas atau pekerjaan dan menyusun target bla 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 seterusnya. Apakah ya atau tidak? Jika iya, maka di sini pilih V. Sini ketikkan V ya, ketikkan V. Oke. Kalau tidak, pilih X seperti ini. Oke, jadi kalau V tulis aja V, mau V kecil mau V besar nggak apa-apa ya. Yang penting V. Kemudian X kalau tidak ya. Oke. Nah, kalau di sini V, nanti di sini juga berubah jadi 4 ya. Oke, di sini berubah jadi 4. Jadi seperti itu. Jadi ini juga harus dikerjain juga ya sampai ke bawah supaya mempengaruhi nilai perilaku yang ada di sini. Ya, mempengaruhi nilai yang ada di sini nantinya. Ya. Nah, ini jangan di manual ini nih. Ini jangan ini di manual. Oke, saya sarankan, ini kan saya sudah tanamkan rumus di sini, ini salah, ini jangan di manual. Jadi sebaiknya ini dikerjain ulang ya. Penggunaan SKP barunya ini dikerjain ulang ya semuanya, karena di sini kita sudah menggunakan mekanisme V X V X V X V itu ya, X itu tidak ya. Nanti totalnya ini total 4 nilai 4 ini nanti akan
diolah oleh rumus yang ada di sini. Jadi total 4 itu berapa nilainya? Nanti langsung ada nilai di sini. Seperti itu aja ya. Oke, overall semuanya sudah oke kecuali SKP Permenpan barunya ya. Silahkan disimak lagi videonya. 3 video SKP Permenpan 8 itu, dan mudah-mudahan dengan adanya video ulasan yang ini, review ini bisa membantu ya. Jadi sekali lagi untuk di sini ini hanya pilihannya cuma 2, V, X, V, X, V. V itu ya, X itu tidak. Jadi pernyataan di sini apakah pernyataannya dijawab ya atau tidak, itu tinggal pilih XV XV ya. Nanti di sini total nilai poin yang ada di sini nanti akan masuk dalam sebuah rumus yang ada di sini, langsung disebutkan dalam sebuah angka. Oke, mungkin itu saja videonya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.